Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas 5 alasan yang membuat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Apakah rotasi pemain Shin Tae-yong berbuah pahit? Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Pada Selasa malam tanggal 15 bulan 10 malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia menelan kekalahan saat berhadapan dengan timnas Cina pada laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada duel ini pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-2. Dua gol yang bersarang ke gawang Martin Paes tercipta pada babak pertama. Kedua gol itu dicetak oleh Bakram Abdueli dan Yuning Zhang. Sedangkan gol balasan skuad Garuda dicetak oleh Tom Hai pada menit ke-87. Pada laga ini, Shin Tae-yong membuat satu keputusan penting dengan mencoret Eliano Renders dari skuad bersama 3 pemain lain. Eliano tidak cedera, ini taktik Shin Tae-yong, ujar manajer timnas Indonesia Sumarji. Terlepas dari absennya Eliano, beberapa taktik yang diterapkan Shin Tae-yong tak berjalan sesuai harapan. Selain itu, gaya bermain Cina juga berdampak pada sulitnya Indonesia mengembangkan permainan dan kalah. Simak faktor-faktor yang membuat timnas Indonesia kalah dari Cina berikut ini. Rotasi pemain Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membuat 4 perubahan di starting line up saat berjumpa Cina dibandingkan lawan Bahrain. Sang pelatih tentu punya pertimbangan yang matang dengan keputusan tersebut. Hanya saja, komposisi pemain yang dipilih pada duel laga lawan Cina tidak cukup optimal. Sheini Paktinama yang kewalahan di sektor kiri, Indonesia juga kesulitan mengatur ritme tanpa Tom Hai di tengah. Pada babak kedua, dengan 3 pergantian pemain di awal permainan, penampilan Indonesia mulai membaik. Tom Hai bahkan mampu mencetak gol dan Nathan Choon terlihat lebih efektif saat bermain sebagai bek kiri. Mengulang kesalahan lawan Bahrain. Bakram Abdueli harusnya tidak mencetak gol jika pemain timnas Indonesia lebih fokus lagi. Pada kasus ini, ada kesalahan individu yang dilakukan oleh Sheini Paktinama. Paktinama mengambil resiko terlalu besar saat langsung membuang bola. Lalu, pemain Cina merebutnya dan memberikan umpan pada Bakram Abdueli yang berdiri bebas di depan gawang. Jika dicermati, terlepas dari tambahan waktu kontroversialnya, ada kesamaan proses antara gol Bakram Abdueli dan gol kedua Bahrain ke gawang Indonesia. Apa itu? Para pemain Indonesia lengah pada situasi bola saat set piece dan membiarkan pemain lawan tanpa pengawalan. Lini belakang yang rapuh. Serangan Cina sejatinya tidak terlalu istimewa. Sepanjang laga, mereka hanya mampu melepas 5 shot dengan 3 tepat sasaran. Namun 2 dari 3 shot itu mampu menjadi gol. Ini bukti bahwa lini belakang Indonesia cukup rapuh. Apalagi proses gol yang bersarang di gawang Martin Paes lahir dari kesalahan koordinasi pemain Indonesia sendiri. Gol kedua Cina harusnya tidak terjadi karena ada banyak pemain di dekat Gao Zuni yang jadi pemberi asis. Situasi ini cukup mengherankan sebab pada 3 laga-laga sebelumnya Indonesia bertahan dengan rapat. Cina agresif menyerang tapi mudah jatuh. Cina menunjukkan permainan yang agresif pada babak pertama. Mereka acap kali melakukan duel fisik dengan pemain Indonesia. Namun pada babak kedua, ada situasi yang tidak biasa. Cina begitu agresif saat merebut bola, terutama di lini depan. Namun saat dalam situasi bertahan, mereka sering terjatuh dengan kontak yang minim. Apa yang dilakukan Cina adalah bagian dari taktik. Hanya saja, bagi Indonesia faktor itu bisa merusak ritme permainan yang sedang dikembangkan. Lalu ada banyak waktu yang terbuang. Tanpa target man yang kuat. Pada 10 menit akhir laga, terutama saat Pratama Arahan dan Malik Rizaldi bermain, Shin Tae-yong menerapkan taktik baru.
Dua pemain itu diminta untuk melepas banyak umpan crossing. Arahan yang bermain di sisi kanan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dia banyak melepas 3 umpan crossing. Hanya saja, Indonesia tak punya target man yang kuat di kotak penalti. Ini adalah masalah lama Indonesia. Sintayong punya beberapa penyerang seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Strike, hanya saja karakter mereka bukan target. Itulah teman-teman video dari kami, ulasan singkat tentang pertandingan Indonesia melawan Cina. Tapi kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Di bulan depan, Indonesia kembali akan menjamu timnas Jepang dan akan bertandang ke Australia. Semoga Indonesia dapat memaksimalkan laga-laga yang tersisa.